Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pintar ukai, salam pintar ukai, salam ukai. Kali ini aku akan share pengalamanku ketika bekerja di Sanbe Pharma dan ketika perjuangan untuk melewati tes agar menjadi staff atau apoteker di Sanbe Pharma. Sedikit informasi buat teman-teman, Sanbe Pharma sendiri merupakan salah satu perusahaan farmasi yang terbaik di Indonesia. Sanbe Pharma ini memiliki beberapa unit atau beberapa plan, di mana tiap plan memproduksi masing-masing jenis sediaannya seperti itu. Nah, kalau tidak salah Sanbe Pharma ini memiliki 6 plan kalau tidak salah. Nah, aku sendiri mendaftar waktu itu bekerja di unit 1. Unit yang pertama kali didirikan, yang terletak kalau dulunya di Bandung, saat ini karena perubahan regional di daerah sana, jadi terletak di Cimahi seperti itu. Jadi awal mula aku bekerja di Sanbe Pharma diawali ketika aku lulus apoteker, kemudian mencari pekerjaan sesuai minatku, yaitu di bidang industri farmasi. Awal mula aku membuat profil LinkedIn terlebih dahulu agar memiliki nilai plus, lalu sebagai sarana untuk aku mencari kerja, karena LinkedIn ini menurutku sebagai Facebooknya atau tempat mencari lowongan pekerjaan di swasta. Lalu setelah membuat profil LinkedIn, aku mengikuti beberapa mengikuti beberapa orang, yaitu HRD tiap perusahaan, di mana aku mencarinya dengan kata kunci perusahaan tersebut. Lalu muncul kan beberapa orang yang direkomendasikan untuk di follow, maka aku follow. Kemudian sambung menyambung ketemulah rekruter dari perusahaan tersebut. Nah, waktu itu aku mencari pekerjaan dengan kata kunci farmasi, selalu muncul rekruter yang menyertakan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, waktu itu lowongan pekerjaan yang aku lamar yaitu sebagai validasi staff, validasi dan kualifikasi kalau tidak salah. Lalu dari requirement atau kebutuhan profil pekerjaan tersebut, aku mendaftar meng-email. Nah, singkat cerita, setelah aku meng-email, lalu dihubungi oleh pihak HRD. Nah, dan diinfokan kalau keesokan harinya akan dilakukan interview dengan HRD terlebih dahulu untuk menjelaskan nanti bekerjanya bagaimana, sistem yang didapat bagaimana, gajinya seperti apa, seperti itu. Nah, setelah interview dengan HRD, baru interview dengan user atau waktu itu manajerku, atau kalau di Sanbe Pharma itu set validation koordinator. Nah, setelah interview dengan pihak manajer, lalu diinfokan selama beberapa hari, diinfokan oleh pihak HRD untuk datang ke Cimahi, ke Sanbe Pharma, dan diinfokan kalau sudah keterima. Nah, tetapi sebelum keterima dilakukan tes psikologi terlebih dahulu. Kemudian sebelum tes psikologi, sebelum datang ke Cimahi, diminta untuk medical check up terlebih dahulu. Nah, ketika sudah sampai di Cimahi, ketika sudah melakukan tes psikologi, itu kan sebelumnya diminta untuk tes medical check up. Nah, hasil tes medical check up tersebut aku serahkan ke HRD. Nah, selang beberapa kemudian, diinfokan oleh pihak HRD kalau ada beberapa poin dari tes kesehatanku yang perlu penguatan. Jadi waktu itu karena paru-paruku ngeflek kalau nggak salah, jadi minta surat rekomendasi dokter jika tidak masalah bekerja dengan kondisi tersebut. Oke, setelah itu cek kembali kepada dokter.
cek kembali kepada dokter, memastikan aku mendapat rekomendasi kalau aku nggak bekerja itu nggak masalah dengan kondisi tersebut. Nah setelah itu aku masuk bekerja di Sunway Pharma, dan fasilitas yang aku dapat waktu itu aku mendapatkan mes. Nah sehingga tidak perlu mengeluarkan untuk biaya tempat tinggal. Jadi aku tinggal di mes, di mana mesnya itu di lingkungan Sunway Pharma itu sendiri. Jadi lingkungan mesku waktu itu satu tempat dengan PBF dari Sunway Pharma, yaitu BSP Binasan Prima, seperti itu. Jadi lingkungan mesnya satu area dengan distributor Sunway Pharma, yaitu Binasan Prima. Lalu ketika aku singkat cerita, ketika aku pengalaman bekerja di sana, aku awal-awal itu menjalani induksi selama 3 bulan. Kalau mungkin dari teman-teman ibaratnya itu seperti apa ya, bisa dikatakan pengenalan atau training seperti itu. Jadi selama 3 bulan itu aku selain belajar tentang validasi dan kualifikasi sesuai job deskku, aku juga diminta untuk mempelajari seluruh departemen yang ada di Sunway Pharma. Nah itu belajarnya intinya apa hubungannya departemenku dengan departemen lain, sehingga ketika aku bekerja nantinya tidak mengalami kesulitan. Nah ketika setelah 3 bulan itu, atau kurang lebih selama rentang 3 bulan itu, setelah menjalani induksi nantinya akan dievaluasi. Nah dievaluasi di sini kita akan memaparkan beberapa presentasi, melakukan presentasi kepada para manajer atau yang mewakili untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami terkait industri di Sunway Pharma itu sendiri, atau memahami kaitan departemen kita dengan Sunway Pharma, atau seberapa jauh pengetahuan kita terkait jobdesk kita. Nah apabila lolos, kita bisa langsung bekerja di sana. Tetapi apabila belum lolos, nantinya kita akan mengulang seperti itu. Nah pengalamanku sendiri ketika bekerja di sana, ketika menjalani masa induksi di sana, lingkungannya alhamdulillah nyaman. Kemudian dari segi geografis, segi cuaca, jadi hawanya sejuk menurutku. Kemudian dari rekan-rekan kerjanya mendukung, dan kebanyakan di sana ibaratnya banyak fresh graduate di sana. Jadi ketika komunikasi satu dengan rekan kerja yang lain, kemudian satu dengan antar departemen, itu tidak kesulitan. Jadi sefrekuensi seperti itu. Jadi aku setelah kalau tidak salah 2 bulan bekerja di kualifikasi dan validasi, lalu aku diminta untuk pindah ke unit 2, unit produksi sediaan oral antibiotik, penisilin dan cefalosporin. Nah di unit 2. Nah aku bekerja di sana sebagai IPC supervisor, proses control supervisor. Nah ketika aku diminta mutasi di sana, lalu aku mengiyakan untuk bekerja di sana, karena waktu itu IPC supervisor sebelumnya sudah resign seperti itu. Jadi aku bekerja di sana. Nah ketika bekerja di sana, karena aku menjadi IPC, nah informasi buat teman-teman, IPC di sana itu berada di bawah QA. Jadi kalau pada umumnya itu berada di bawah QC kebanyakan. Nah kalau di Sunway Pharma, IPC di sana waktu itu saat aku menjabat sebagai IPC supervisor di sana, itu IPC-nya di bawah QA seperti itu. Nah untuk lingkungan kerja di sana, menurutku karena sebelumnya aku bekerja di validasi dan kualifikasi yang berkaitan dengan mesin saja,
tantangannya lebih besar saat aku menjadi di IBC Supervisor. IBC Supervisor di bawah QA di Unit 2. Karena kenapa aku sebut tantangannya lebih besar, karena di saat itu dituntut untuk tidak hanya komunikasi kepada mesin saja, tetapi komunikasi kepada staff-staffku. Jadi aku di saat menjadi IBC Supervisor aku memiliki inspektor. Nah, tantangannya ketika aku memiliki inspektor, bagaimana aku mengkomunikasikan kepada inspektor agar nanti bekerjanya sesuai dan lebih ke menjaga hubungan antar satu sama lain, seperti itu. Jadi itu tantangannya yang lebih besar. Nah, menurut alhamdulillahnya setelah aku bekerja di Sanbe Pharma, aku memiliki beberapa banyak ilmu yang aku dapat seperti itu, karena lewat program induksi tersebut aku tidak hanya bekerja atau belajar terkait departemenku, tetapi aku juga belajar terkait departemen yang lain, sehingga hal tersebut bermanfaat ketika aku pindah dari Sanbe Pharma, seperti itu. Oke, itu pengalamanku ketika bekerja di Sanbe Pharma. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung atau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.